Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, kembali lagi di podcast Media 6 Info. Madrasah Anak dan Dinamis. Sama saya Amanda. Oke sahabat, hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, yaitu siswa-siswi berprestasi dari Kabupaten Ibu Kota yang mengharumkan Provinsi Sumatera Barat di ajang kompetisi Nasional Mayres tahun 2022. Nah, sahabat Media Nemiko, penasaran kan dengan narasumber kita pada hari ini? Langsung saja kita berkenalan dengan narasumber kita hari ini. Halo semuanya. Halo. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Pertama, saya dan sahabat Media Namliko mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah bersedia meluangkan waktunya datang di podcast Media Namliko ya. Oke, saya dan sahabat Media Namliko belum kenalan nih. Boleh nggak perkenalkan dirinya dulu? Mulai dari Nabila ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Tusalama. Saya berasal dari MTSN 650 Kota dan sekarang saya duduk di bangku kelas 9. Oke, halo semuanya, sahabat Namliko. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rafles. Saya berasal dari MTSN 150 Kota dan sekarang saya sedang duduk di bangku kelas 9. Terima kasih. Halo sahabat Namliko, perkenalkan nama saya Ros Hamka, berasal dari MTSN 350 Kota. Oke, terima kasih untuk perkenalannya. Langsung saja ya. Sebagai perwakilan dari Sumbar nih, kalian berempat gimana sih perasaannya udah masuk ke babak 30 besar nasional dan bahkan mendapatkan juara 3 nasional untuk MTSN 50 Kota, MTSN 350 Kota. Oke, kita mulai dari MTSN 1 dulu ya. Terima kasih Kak Amanda. Kalau ditanya perasaan, pastinya saat mengetahui kita berada di babak nasional, itu perasaan saya pastinya senang awalnya. Dan juga ada perasaan takut, bisa nggak ya masuk 30 besar nih gitu. Dan juga perasaan lainnya seperti pada saat itu juga sedang latihan untuk lomba tingkat 5 pada saat itu. Juga ada agak kesusahan untuk latihan. Untuk Mayres juga meluangkan waktu untuk Mayres, juga untuk meluangkan waktu latihan waktu itu. Ya, begitu perasaan saya waktu itu. Kalau dari MTSN 3 gimana? Mungkin dari perasaan kami berdua, yang pertamanya sih alhamdulillah sangat-sangat senang dan sudah mewakilkan nama MTSN 350 Kota serta dengan nama Provinsi Sumatera Barat ke tingkat nasional. Dan itu juga mungkin prestasi yang mungkin agak susah didapatkan bagi kami. Perasaan kami mungkin sangat-sangat bahagia. Oke, yang terakhir nih, Nabila gimana sih perasaannya? Oke, kalau untuk Nabila sendiri, pastinya itu senang banget ya, karena untuk masuk ke dalam 30 besar, jangankan untuk 30 besar, 120 besar aja itu adalah sesuatu hal yang gak mudah digapai. Jadi ketika kita masuk ke dalam 30 besar, itu perasaannya luar biasa semua. Oke, terima kasih ya. Oke sahabat, ternyata perasaannya masih 30 besar aja udah seneng banget, masih ada rasa takut dan lainnya ya sahabat. Oke nih, boleh nggak sedikit ceritain kenapa memilih judul penelitian tersebut? Apa motivasi yang membuat kalian ingin mengambil judul penelitian itu? Kita mulai dari MTSN 3. Oke, terima kasih. Terima kasih buat Anda. Kami mengambil judul ini mungkin karena sudah marak dilakukan atau ditonton oleh remaja sekarang. Dan juga series ini juga tidak dilegalkan untuk 17 tahun ke atas atau 17 tahun ke bawah. Juga ini akan mempengaruhi sifat dan karakteristik remaja. Mungkin kami mengambil penelitian ini untuk mencegah para remaja berikutnya atau remaja-remaja sekarang untuk tidak menonton series ini dan mungkin supaya tidak menjerumus ke LGBT atau memberhentikan remaja-remaja yang sudah terjerumus ke LGBT. Oke, terima kasih ya. Lanjut dong, MTSN 6 gimana? Oke, jadi untuk sesuai dengan judul penelitian Nabila, yaitu tentang sebuah sindrom. Jadi sindrom tersebut tengah marak, waktu itu sedang viral, sering digunakan oleh kalangan masyarakat, terutama kalangan remaja.
Nah, di situ Nabila agak prihatin karena orang-orang sering menggunakan sindrom tersebut tanpa melihat situasi dan juga kondisi, sehingga melunturkan budaya alam Minangkabau yang tentang langgam katonan ampe. Maka dari itulah alasan kenapa Nabila mengambil isu tersebut untuk dijadikan judul penelitian. Oke, nah terakhir nih dari Aisyah gimana? Jadi sesuai dengan judul yang Aisyah angkat, yaitu kearifan lokal Kampung Sarugo dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Kota Tinggi, yang dimana pengelolaan Kampung Sarugo ini berbasis dengan kearifan lokalnya yang diambil dari syariat agama Islam. Nah, kalau kita lihat dari sisi ekonomi kreatifnya, Kampung Sarugo ini diangkat dan dijadikan sebuah wisata kreatif. Nah, yang dimana ini juga dikelola oleh masyarakat setempat. Nah, dan pengembangannya itu sangat-sangat apa ya Kak? Kita nggak cuman bisa something to see and something to buy, tapi kita juga something to do. Di mana something to do ini bermaksud kita dibawa ke Kampung Sarugo ini dilakukan bagaimana sih nuansa yang berada di Kampung Sarugo tersebut. Nah, makanya Aisyah sangat tertarik untuk mengangkat judul ini sebagai Mayres. Ya, judul Mayresnya. Terima kasih. Sahabat, ternyata banyak sekali alasan untuk mengambil judul penelitian tersebut ya. Oke, dari sekian banyak proses yang kalian jalani nih, bagian tersulit dalam mempersiapkan diri untuk ajang ini apa sih? Oke, dimulai dari Nabila dulu ya. Oke, untuk yang tersulit adalah mungkin yang pertama mencari narasumber dan membagi waktu kepada narasumber. Nah, juga kalau boleh cerita, proses tersulit itu pada persiapan presentasi yang terakhir yang tanggal 18 Agustus. Nah, di situ tepat di tanggal 18 Agustus, di situ Pembina Mayres Nabila melakukan akad pernikahan dan juga abang kandung Nabila juga melakukan akad pernikahan di hari yang sama. Jadi mungkin itulah yang membuat Nabila agak berat. Oke, terima kasih Nabila. Untuk MTSN 3 gimana? Kesulitan yang kami hadapi yaitu mencari informan, karena dengan judul kami yaitu series Boys Love dan Girl Love yang dapat menjerumus ke LGBT, mungkin untuk mendapatkan informannya sangat-sangat sulit, dan juga kami membutuhkan pendekatan dengan informan tersebut. Mungkin untuk pendekatan kami melakukan selama 2 minggu atau sampai 3 minggu, dan selama itu alhamdulillah mereka mau terbuka dan juga tidak mau sangat-sangat terbuka, dan alhamdulillah kami dapat mengambil data dari informan tersebut. Dan juga yaitu pada saat menganalisis data, karena untuk saat menganalisis data itu dapat membuat kita bosan dan mungkin akan tertarik dengan yang lain. Mungkin untuk remaja sekarang karena sukanya scroll TikTok, mungkin lebih ke main-main daripada menganalisis data. Mungkin itu dari kami. Dari Rosa sendiri sih, dari awal penelitian dan sampai ke tahap presentasi, bagian tersulitnya di tahap presentasi. Di tahap presentasi kita harus menyiapkan mental yang kuat menghadapi pertanyaan juri, jawaban dari juri, sehingga membuat mental drop kan. Dan di bagian menyusun mengolah laporan hasil penelitian, sangat-sangat bosan. Mungkin sekian dari Rosa. Oke, terima kasih. Dan untuk Aisyah sendiri? Kalau untuk Aisyah sendiri mungkin jawabannya sama ya kayak MTSN 3. Dari informan juga kayak di Kampung Sarugo kita harus lebih dekat sama masyarakatnya berarti. Dan juga mental itu juga harus sangat-sangat kuat saat menghadapi pertanyaan dari juri, ya kan? Itu rasanya kayak drop banget pas ditanya kalau masa kayak gitu loh. Jadi sulit sih. Oke. Sahabat, ternyata bagian tersulit itu macam-macam ya sahabat, mulai dari persiapan, waktu presentasi, dan masih banyak lainnya ya sahabat. Oke nih, untuk MTSN 3 ya, boleh nggak sedikit ceritakan pengalamannya selama di Kendari kemarin? Mungkin pengalaman Nabila di Kendari
yaitu yang awalnya kami berangkat pada sore Sabtu pada jam 18.30, akhirnya didelay sampai jam 19.30. Akhirnya berangkat sampai ke Jakarta jam 9 malam. Akhirnya berangkat lagi dari Jakarta ke Kendari itu jam setengah 3 subuh atau hampir jam 3. Sampai di Kendari jam 7 kurang. Akhirnya di Kendari kami melakukan sarapan pagi bersama dengan kontingen dari Sumbar. Setelah itu lanjut ke hotel yang disediakan oleh pihak Maires. Akhirnya di situ kami menunggu di tempat itu untuk check-in hotel. Akhirnya kami check-in hotel pada jam 3. Lanjut untuk para pembimbing yaitu menyiapkan stand untuk expo. Untuk beberapa hari di sana, untuk hari pertama kami melakukan presentasi dan juga expo Maires. Hari kedua juga expo Maires tapi sampai jam 1. Akhirnya kami istirahat dari jam 1 sampai malam. Nah, malamnya mungkin karena ingin menjelajah juga kan di sana bagaimana keadaan di sana. Akhirnya kami jalan-jalan mungkin sama dengan orang yang dari MTSN Solo dari MTSN Sawalunto. Akhirnya untuk hari ketiga kami melakukan jalan-jalan dengan kontingen dari Sumatera Barat ke pantai Toronipa. Namun saat di sana mungkin pantainya juga sangat-sangat bagus, tapi karena airnya surut juga kalau ke sana lebih baik pakai sendal, tapi kami pakainya sepatu gitu. Akhirnya pas malam itu acara puncak. Akhirnya kami alhamdulillah dapat juara 3. Namun karena masih belum puas, kami masih ingin untuk ikut di Maires tahun 2024. Mungkin itu cerita dari Nabila. Dari Nurrosa sendiri, cerita mau presentasi laporan hasil penelitian di Kendari. Paginya mungkin kita panik berdua, soalnya nggak ada yang nemenin. Di sana hanya ada juri dan kami. Mungkin di sana mental langsung drop. Jadi presentasi, setelah itu melakukan expo. Jadi dari Sumbar ada tiga tim, yaitu MTSN 1 Sawalunto, MAN 2 Bukit Tinggi, dan MTSN 350 Kota. Jadi di Expo Maires itu banyak teman-teman baru dari MAN 1 Kendari, MTSN 1 Kendari. Jadi ya, dan rame kan. Jadi ada teman baru, lingkungan baru. Sekian dari Rosa sih. Sahabat, ternyata pengalamannya mereka selama di Kendari banyak sekali ya, mulai dari lingkungan baru, teman baru, dan masih banyak lainnya. Oke, apa mungkin ada dampak positif setelah melakukan penelitian ini? Mulai dari Aisyah dulu. Oke, terima kasih. Mungkin kalau dari dampak positifnya itu banyak sekali ya teman-teman semua. Karena mulai kita bisa mendapatkan bagaimana cara meningkatkan ekonomi sebuah masyarakat dan bagaimana implikasinya kepada kita sendiri itu juga sangat-sangat bermanfaat pastinya, dan juga terhadap masyarakatnya sendiri juga bisa mengetahui sekarang bagaimana cara untuk meningkatkan ekonominya mereka setelah adanya penelitian tersebut. Nah, untuk saya sendiri, dampak positifnya itu saya juga mengetahui bagaimana bersosialisasi dengan masyarakat yang tentunya menjadi masyarakat wisata. Ya, begitu. Oke, lanjut untuk Nabila sendiri, apa dampak positifnya? Oke, setelah Nabila melakukan penelitian dan juga presentasi, menurut Nabila dampak positif untuk Nabila adalah Nabila semakin percaya diri untuk berbicara di depan orang banyak, dan juga pastinya menambah banyak sekali ilmu pengetahuan Nabila tentang budaya alam Minangkabau. Oke, dan terakhir dari kalian berdua? Mungkin terima kasih buat kakak. Mungkin dampak positif buat remaja atau informan yang kami dapat, yaitu semoga mereka juga bisa keluar dari
menonton seri-seri tersebut, dan juga yang bagian terjerumus LGBT, semoga mereka juga bisa keluar. Untuk diri sendiri atau berdua, yaitu mungkin setelah balik dari Kendari juga mendapatkan juara. Mungkin kalau dilihat dari teman-teman, mungkin mereka juga berharap lebih lagi supaya untuk tahun depan kami lebih mendapatkan juara 1 untuk membanggakan Sumbar, insya Allah. Dan juga kalau mungkin dari guru juga berharap lebih lagi dari kami, semoga mendapatkan prestasi yang lebih lagi dari ini, dan juga berharap untuk kami ikut dan bisa membimbing adik-adik yang juga mau ikut Maires lagi untuk di tahun 2024. Mungkin itu dari Nabila. Ada tambahan? Mungkin dari Rosa, untuk informan penelitian kami agar keluar dari zona tersebut, dan yang belum menonton agar tidak menghindari menonton seri Space Love dan Gelap. Dan bagi kami sendiri itu mendapatkan pengalaman baru dan teman baru, serta dapat menjadi inspirasi bagi kami. Mungkin sekian dari Rosa. Oke sahabat, ternyata dampak positifnya banyak sekali, mulai dari untuk diri sendiri, lingkungan, dan masyarakat ya sahabat. Oke, yang terakhir nih, apa nih tips dari kalian dan tips dan trik untuk sahabat-sahabat berikutnya yang mau ikut Maires? Mulai dari Nabila dulu. Jadi untuk trik mungkin dari Nabila, yang pertama timbulkan rasa keingintahuan tentang Maires. Yang kedua adalah lebih banyak atau tingkatkan gemar membaca, karena tiang dari sebuah penelitian itulah ketika kita memiliki pengetahuan yang lebih luas. Yang ketiga adalah mempersiapkan mental, mungkin seperti melakukan hobi terlebih dahulu sebelum melakukan Maires, supaya nanti berdampak positif kepada pekerjaan kita. Yang terakhir adalah update tentang info-info baru yang bisa kita jadikan sebagai judul penelitian. Oke, makasih Nabila. Oke, untuk dari Nabila atau Rosa apa? Oke, terima kasih ya Kak. Mungkin kalau tipsnya yaitu buat adik-adik atau teman-teman atau kakak-kakak juga ya. Untuk mengikuti Maires ini mungkin kita harus update dulu untuk mencari judul yang populer gitu, supaya juri juga tertarik, dan untuk lolos itu mungkin peluangnya sangat besar. Dan juga mungkin kalau untuk alhamdulillah, kalau mudah-mudahan juga kan kita lulus, mungkin itu siapin mental dan juga fisik gitu kan. Yaitu mental dan fisik, yaitu yang pertama karena kita melakukan presentasi dengan juri, karena kita juga nggak terlalu dekat dengan juri, mungkin agak ada sedikit grogi atau bagaimana juga gitu kan. Dan siapkan mentalnya itu karena buat teman-teman yang udah lulus 30 besarnya nih, siapin mental ketika kita ditanya sama juri dan juga dibentak. Di situ kan kita ada pengujian mental, gimana ini kalau merekanya mudah nangis atau nggak bisa jawab pertanyaan dari juri, itu peluangan untuk lulusnya tuh cuma kecil, nggak besar gitu, agak susah untuk maju ke babak selanjutnya. Kalau mungkin untuk pesannya ya, buat Maires 2024 tuh masih banyak ya gitu kan, masih bisa untuk kami yang kelas 8 dan juga adik-adik atau kakak-kakak yang demand. Mungkin lebih tingkatkan hobi untuk meneliti, untuk menjadi peneliti muda. Itu sih dari Nabila. Kalau dari Rosa sendiri, berawal dari membuat proposal, kita harus mencari tema yang menarik supaya kita bisa lulus di 120 besar. Supaya teman-teman bisa lolos ke 30 besar, teman-teman harus banyak belajar membaca metode penelitian, buku-buku yang ada tentang penelitian, dan berita-berita terupdate. Jadi untuk menyiapkan mentalnya harus sangat-sangat luar biasa agar tidak takut dibentak dan tidak takut untuk dimarahi. Mungkin itu sih dari Rosa. Oke, terima kasih Kak. Terakhir mungkin dari Aisyah, karena semuanya sudah disebutin oleh Kak Nabila juga sama Kak Rosa juga. Yang terakhir nih untuk Aisyah, mungkin tips and trick buat teman-teman semua. Harus benar-benar yang membuat
dan membuat proposalnya itu benar-benar teman-teman sendiri, karena harus bisa memahami apa isi laporannya tersebut. Makanya kita saat presentasi kita nggak grogi juga, nggak merasa ya drop, nggak pusing cari jawaban. Nah, tentunya kita juga harus memahami isi apa dari laporan kita tersebut. Mungkin itu dari Aisyah. Oke, terima kasih ya. Sahabat, ternyata banyak sekali tips dan trik dari teman-teman kita ya. Mulai dari harus siapkan mental, harus mempunyai pola pikir yang luas, dan ilmu dan penelitian yang bagus. Oke, sahabat, ternyata banyak sekali ya bincang-bincang kita pada hari ini. Mulai dari Maires. Untuk sahabat-sahabat berikutnya, semoga bincang-bincang kita pada hari ini dapat membuat sahabat termotivasi untuk ikut Maires tahun depan ya. Oke. Amin. Sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Saya dan sahabat Media Miko mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Jangan lupa nantikan podcast kita berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Amanda dan teman-teman narasumber pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.